Pemirsa, sebuah rumah mewah di Komplek Permata Buana, Kembangan, Jakarta yang ditinggal pergi berlebaran ludes terbakar. Diduga kebakaran dipicu arus pendek listrik. Api dengan cepat telah bangunan rumah mewah di Komplek Permata Buana, Jalan Pulau Putri, Kembangan, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyak material mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah berlantai 2. Peristiwa ini terjadi saat penghuni rumah tengah pergi berlebaran ke rumah kerabat di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Diduga kebakaran dipicu arus pendek listrik yang bersumber dari lantai 2 bangunan rumah. Satu rumah tinggal. Berapa lantai, Pak? 2 lantai. Yang terbakar lantai 1 dan 2 atau apa hanya lantai? Satu bangunan, Pak. Satu bangunan ya, Pak ya? Untuk kondisi saat ini seperti apa, Pak? Bisa dilihat sendiri bahwa bangunan sudah dikatakan hampir habis karena emang kita sampai sini api sudah besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang oleh petugas Satpol PP ricuh. Para pedagang melawan karena penertiban dilakukan saat suasana libur Lebaran. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang, Sumatera Barat ricuh. Pedagang protes karena penertiban digelar saat suasana liburan Lebaran. Sebelumnya, pedagang sudah diberikan surat peringatan agar tidak berjualan di badan jalan dan di pinggir pantai wisata Pantai Padang. Walau mendapat penolakan, petugas tetap membawa lapak-lapak pedagang musiman ini. Itu kami berharap ya, kepada PKL yang ada di Stadion Nasional bisa artinya menertibkanlah para dagangannya. Karena Kota Padang ini ya, menjadi kunjungan dari para wisana awak dan masyarakat yang dari daerah ke Kota Padang dalam rangka untuk menyambut Idul Fitri. Itu ini perlu kita benahi di Kota Padang. Karena kita tidak ingin ya selama ini semrawut tidak tertib. Penertiban dilakukan untuk kenyamanan dan ketertiban pengunjung di lokasi wisata Bahari Pantai Padang. Pedagang berharap agar Pemkot Padang memberikan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut menabrak sejumlah pengendara mobil dan motor. Supir mengaku tidak sengaja menabrak karena panik usai dilempari batu oleh preman. Kejadian berawal saat sopir truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut yang dikemudikan Adat Musadat dihadang oleh beberapa preman yang meminta jatah uang rokok. Karena sopir tidak memberikan uang, preman tersebut mengejar dan melempar batu ke wajah sopir hingga mengalami luka. Sopir yang panik langsung tancap gas dan menabrak 5 kendaraan serta pembatas jalan di Bundaran Guntur, Kota Garut, Jawa Barat. Polisi pun langsung menangkap dan menetapkan AJ sebagai tersangka penganiayaan sopir truk. Sopir truk dari Dinas Lingkungan Hidup itu hilang keseimbangan karena pengaruh daripada pukulan batu yang dilempar oleh si pelaku itu. Akhirnya dia secara spontan kaget dan hilang keseimbangan, kemudian lepas kendali yang akhirnya mobil truk yang dikendarai itu menabrak satu mobil jenis ras dan beberapa unit kendaraan bermotor roda 2. Sementara pasal yang disangkakan sama kami yaitu pasal 351 ayat 1 dengan ancaman 2 tahun 8 bulan. Sopir truk mengalami robek di bagian hidung dan 3 gigi bagian atas terlepas. Sedangkan pengemudi mobil dan pengendara motor mengalami luka-luka. Tidak ada korban meninggal dunia dalam kejadian ini. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Merasakan pemudik, aparat kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung mengamankan belasan calo tiket. Mereka kemudian dibina dan diminta membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.
Aparat kepolisian KSKP Bakauheni mengamankan 15 calo penumpang yang beroperasi di Pelabuhan Bakauheni saat aktivitas mudik Lebaran. Para calo diamankan di beberapa tempat yang berbeda saat petugas berpatroli di areal pelabuhan. Kepala KSKP Bakauheni AKP Ridho Rafika mengatakan kegiatan yang dilakukan para calo ini sangat merugikan penumpang kapal. Perbuatan yang mereka lakukan ini menghambat perjalanan daripada pengguna jasa. Karena proses ada pengguna jasa yang masuk ke wilayah Pelabuhan Bakauheni belum memiliki tiket, karena tiket sekarang kan secara online melalui aplikasi Prizi. Dengan adanya mereka ini menghambat waktu sehingga antrian itu jauh lebih lama. Calo dibina dan diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulang perbuatannya lagi. Aparat KSKP Bakauheni akan terus menindak tegas para calo pelabuhan agar pemudik nyaman saat arus balik nanti. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung kondisinya masih terpantau normal. Untuk mengantisipasi kepadatan, ASDP menyiapkan 2 pelabuhan tambahan. Dan berikut laporan Mahathir Muhammad dan juru kamera Bayu Septian. Di hari ketiga Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, situasi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung terpantau masih normal atau situasi hijau. Meski begitu, memang terdapat sejumlah pemudik yang sudah melakukan arus balik lebih awal sesuai anjuran dari Kapolri dan juga pihak ASDP. Meski begitu juga, dari pihak ASDP sudah menyiapkan antisipasi apabila terjadi kepadatan puncak arus balik. Yang pertama adalah penambahan dermaga, yaitu dermaga Panjang dan juga dermaga BJB. Di sana akan dilakukan penambahan kapal dan juga nanti dilakukan pengalihan bagi pemudik yang akan pulang ke Pulau Jawa untuk bisa beralih ke pelabuhan-pelabuhan tersebut. Dan juga apabila terjadi kepadatan, nantinya untuk khusus kendaraan motor akan difokuskan di dermaga 5 saja. Dan juga bagi pemudik nantinya khususnya kendaraan motor, apabila melintasi beberapa ruas-ruas jalan yang dikiranya cukup rawan dan cukup gelap, dapat menghampiri dari polsek-polsek dan juga Polres untuk bisa meminta bantuan dapat diiringi atau dikawal menuju Pelabuhan Bakauheni. Dan terakhir adalah untuk seluruh pemudik bisa melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Verizi, dan pemesanan tiket harus dilakukan jauh hari dan sudah dipunya tiket tersebut saat menuju Pelabuhan Bakauheni. Jangan sampai pemesanan tiket dilakukan saat baru sampai di Pelabuhan Bakauheni karena akan memperlambat dari proses masuknya kendaraan ke dalam lambung kapal. Dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Mahathir Muhammad, Septian Bayu, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, arus balik di gerbang tol Cikampek Utama sudah mulai terlihat sejak hari ketiga Lebaran. Rekayasa lalu lintas kontraflow sempat diberlakukan untuk menguraikan antrian kendaraan. Dan berikut laporan dari rekan kami Nadia Valerie dan juru kamera Irfan Hardiansyah. Ya, selamat pagi pemirsa. 4 hari pasca perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek tercatat sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan untuk arus balik ke Jakarta. Artinya mayoritas kendaraan ini berasal dari ruas tol Trans Jawa maupun tol Bandung Cipularang dan sekitarnya mengarah kembali ke Jakarta usai melakukan perjalanan mudik Lebaran. Diprediksi untuk jumlah volume kendaraan untuk arus balik Lebaran ini akan terus bertambah hingga beberapa hari ke depan, dan untuk puncaknya diperkirakan akan jatuh pada Jumat 6 Mei hingga Minggu 8 Mei 2022 yang merupakan akhir pekan terakhir dan berakhirnya juga masa cuti bersama libur Lebaran 2022, sehingga diperkirakan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik akan kembali ke Jakarta secara serentak pada akhir pekan tersebut. Sehingga nantinya untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pada puncak arus balik akhir pekan ini, Korlantas Polri sudah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dan juga one way yang akan diterapkan di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek dari mulai gerbang tol Kalikangkung kilometer 414
hingga ruas tol Cikampek kilometer 47. Nantinya skema one way akan diterapkan terlebih dahulu untuk menguraikan kepadatan ataupun potensi kemacetan jika volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini terus bertambah dan menimbulkan antrian kendaraan. One way rencananya akan diterapkan mulai Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga dini hari pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun nantinya untuk waktu pelaksanaan ini juga dapat bertambah menyesuaikan bagaimana volume kendaraan di lapangan. Sehingga masyarakat dihimbau bagi yang pada Jumat 6 Mei nanti akan mengarah ke Bandung ataupun mengarah ke Tol Jawa dan sekitarnya dari Jakarta ataupun arah sebaliknya dihimbau untuk dapat mencari jalur alternatif dan tidak menunggu pelaksanaan one way selesai karena tidak menutup kemungkinan one way ini akan diteruskan jika memang volume kendaraan terus bertambah. Sementara untuk hari ini diprediksi peningkatan jumlah volume kendaraan belum signifikan, sekitar 48.000 kendaraan yang melintas, sementara puncaknya nanti diprediksi akan jatuh pada Minggu 8 Mei 2022 dengan jumlah pemudik ataupun yang kembali ke Jakarta ini diperkirakan sebanyak 170.000 kendaraan. Dan oleh karena itu dihimbau bagi masyarakat untuk dapat memilih waktu kepulangan yang tepat. Jika memang memiliki waktu libur yang panjang, dapat memilih waktu kepulangan pada Senin 9 Mei 2022. Dari Cikampek, Jawa Barat, Nadia Valeri, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas di Lingkar Gentong, Tasikmalaya terpantau ramai lancar. Meski sempat terjadi kepadatan kendaraan, belum ada kenaikan volume kendaraan arus balik Lebaran. Kepadatan kendaraan di Lingkar Gentong, Tasikmalaya masih terjadi hingga malam tadi, namun kepadatan mulai terurai setelah polisi memberlakukan one way. Kendaraan masih didominasi aktivitas warga yang melakukan mudik lokal atau berlibur ke sejumlah tempat wisata. Sementara untuk arus balik belum nampak adanya lonjakan kendaraan yang signifikan, khususnya dari lajur Tasikmalaya-Bandung. Diprediksi kenaikan volume kendaraan arus balik akan terjadi pada Jumat mendatang. Pemirsa, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, sebanyak 2 bus wisata dari PT Transjakarta melayani rute wisata gratis. Kedua bis wisata ini efektif beroperasi mulai 3 hingga 8 Mei 2022, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Bagi masyarakat yang ingin jalan-jalan santai keliling Jakarta, PT Transjakarta menyediakan angkutan umumnya untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin jalan-jalan melihat kemegahan kota Jakarta mulai tanggal 3 hingga 8 Mei pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Pelanggan yang ingin menikmati layanan ini tetap diwajibkan melakukan tap in dan tap out kartu uang elektronik pada alat tap on bus dengan tarif Rp0 alias gratis. Berikut rute yang dilayani oleh kedua bus tersebut. Rute wisata BW2 atau Jakarta Baru, Irti, Balai Kota, Sarinah, Bundaran HI, Sarinah Menara Topas, Museum Nasional, Pecenongan, Pasar Baru, Juanda Masjid Istiqlal, Monas 1 dan Monas 2. Pengguna bus wisata gratis ini tetap diwajibkan memenuhi semua protokol kesehatan yang berlaku selama menggunakan layanan Transjakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur Lebaran Idul Fitri, sejumlah objek wisata diserbu warga. Wahana wisata air Transera Waterpark di Bekasi, Jawa Barat sejak pagi diserbu pengunjung. Meski ada pelonggaran, namun pengelola tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Wisata air Transera Waterpark di kawasan Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat diserbu ribuan warga dari wilayah Jabodetabek. Sejak pemerintah melonggarkan PPKM, masyarakat bersukacita berlibur ke sejumlah objek wisata. Namun meski membludak, pengunjung tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan seperti cuci tangan, pengukuran suhu, dan mengenakan masker. Liburan Lebaran, dari mana mbaknya? Dari Bekasi Timur. Bekasi Timur. Kenapa milih main air nih mbak? Soalnya paling seru, ngajak keponakan, ngajak sini, buahannya banyak. Berapa banyak tadi yang diajak? 4 orang. 4 orang. Nggak mudik keluar kota? Enggak, macet. Oh, macet. Makanya
Saya milih liburan di sini aja ya. Pengunjung daerah waterpark di Lebaran ini memang kita hari kemarin turun, tapi hari naik lagi pengunjungnya. Memang tidak berpengaruh dengan arus mudik ya. Ini memperkirakan emang arus mudik wisata kita tidak naik. Lonjakan naik ya? Iya, ada kenaikan. Libur Idul Fitri 2022 menjadi momentum berharga masyarakat untuk kembali menikmati kebersamaan bersama keluarga setelah 2 tahun dibatasi oleh PPKM. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kemacetan cukup parah terjadi di sejumlah kawasan objek wisata di hari ketiga libur Lebaran. Banyak wisatawan yang terjebak kemacetan hingga berjam-jam untuk menuju tempat wisata. Ratusan kendaraan wisatawan terjebak kemacetan hingga berjam-jam di kawasan wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Tidak hanya kendaraan yang akan masuk, kendaraan yang akan keluar juga terjebak. Hal ini dikarenakan ribuan wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata ini. Hingga Kamis siang, jumlah pengunjung yang datang mencapai 39.172 pengunjung. Tidak sedikit wisatawan memilih untuk putar arah karena sudah terjebak selama 2 jam. Bupati Pangandaran, JJ Wiradinata, yang memantau kemacetan di lokasi menilai hal ini dikarenakan membludaknya jumlah pengunjung pada libur Lebaran kali ini. Mungkin karena 2 tahun mereka liburan. Jadi bahasa saya mungkin liburan balas dendam. 2 tahun nggak liburan. Kita coba sedang ngatur. Nanti malam kita akan evaluasi. Karena hari ini sebentar ya. Kita sebentar karena memang stuck di situ. Ya sampai di situ nanti berapa menit tadi kita akan buka lagi. Jadi buka tutup. Lihat situasi. Antrian kendaraan juga terjadi di Simpang 3 Ciperna Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan dari 2 arah terjebak dan mengular hingga 2 km. Kendaraan dari arah Cirebon maupun arah Kuningan hanya bisa bergerak dengan kecepatan 10 km per jam. Banyak pengendara yang nekat berputar arah di tengah padatnya lalu lintas. Untuk mengurai kepadatan, petugas melakukan rekayasa arus dengan memindahkan jalur putar arah Simpang 3 Ciperna Talun. Kendaraan dari arah Talun maupun Cirebon yang hendak berputar arah dialihkan menjauh dari simpul kepadatan. Dari arah atas Kuningan kita buang 2 lajur ya, sehingga dari arah Duku Puntang itu bisa tidak terjadi crossing. Demikian. Meski sudah melakukan rekayasa lalu lintas, namun antrian masih panjang. Hal ini dikarenakan volume kendaraan dari arus puncak yang didominasi wisatawan bertemu dengan arus balik pemudik. Dari Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Lebaran juga dimanfaatkan wisatawan untuk berkunjung ke Taman Wisata Lembah Hijau, Bandar Lampung, Lampung. Di sini wisatawan dapat rekreasi sekaligus edukasi alam. Taman Wisata Lembah Hijau Lampung adalah destinasi keluarga yang dapat menjadi pilihan libur Lebaran di kota Bandar Lampung. Taman wisata ini menyajikan wahana air, tempat berkemah, waterpark, dan dapat berinteraksi dengan satwa. Wisatawan dapat berinteraksi dengan sejumlah satwa seperti gajah Sumatera dan sejumlah burung eksotis. Di dalam arena satwa Lembah Hijau terdapat harimau Sumatera yang sedang direhabilitasi dan berusaha dikembangbiakkan. Sementara itu, hari ketiga Lebaran, Presiden Jokowi bersama 4 cucunya melepaskan ratusan ekor burung di depan Istana Kepresidenan, Gedung Agung Yogyakarta. Momen tersebut juga menjadi perhatian wisatawan. Inilah suasana saat Presiden Joko Widodo bersama keempat cucunya melepaskan ratusan ekor burung di depan Istana Kepresidenan, Gedung Agung Yogyakarta. Burung-burung yang dilepaskan tersebut adalah burung kutilang, perkutut, dan merpati yang berjumlah 250 ekor. Momen Presiden dan cucu melepaskan berbagai jenis burung ini menjadi perhatian warga maupun wisatawan yang ada di depan Gedung Agung. Mereka langsung mengabadikannya menggunakan kamera ponsel. Para wisatawan juga mengaku senang untuk pertama kalinya dapat melihat secara langsung Presiden Jokowi bersama cucu-cucunya. Bisa lebih dekat lagi, terus bisa lihat lebih jelas Pak Jokowinya sama cucu-cucunya. Tadi melihat Pak Jokowi gimana, Bu? Senang nggak, Bu?
Sementara itu, usai berlebaran di Yogyakarta, Presiden Jokowi langsung bertolak ke Bali. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Tradisi Lebaran Idul Fitri di Indonesia adalah bagi-bagi THR kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Biasanya uang THR yang didapat anak-anak digunakan untuk membeli mainan, seperti toko mainan Pasar Gembrong Jakarta yang dipadati oleh pembeli. Suasana Lebaran tahun ini, pasar mainan atau lebih dikenal dengan Pasar Gembrong Jakarta ramai oleh pembeli yang mencari mainan anak-anak. Sejumlah pembeli yang berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya berdatangan untuk memanjakan anak-anak mereka. Harga mainan yang ditawarkan di Pasar Gembrong bervariasi, mulai dari Rp20.000 hingga Rp5 juta. Murah Pasar Gembrong. Kalau Bang ada kenaikan. Gimana kenaikan? Kenaikannya berapa Bang kalau yang Abang rasain Bang dari sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran? Seperti paling ya dari 5 bulan ibaratnya mangsa 150, sekarang udah naik jadi 2,5. Oh gitu. Meski terbilang ramai, namun omset penjualan para pedagang menurun jika dibandingkan Lebaran 2 tahun lalu saat pandemi tinggi, dikarenakan banyaknya warga Jakarta yang mudik ke kampung halamannya tahun ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, atraksi tari piring menginjak kaca menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di kota Solok, Sumatera Barat. Selesai pertunjukan, Menparekraf sempat memastikan keaslian kaca yang diinjak oleh para penari. Tari piring adalah salah satu atraksi budaya yang berkunjung ke Sumatera Barat. Tidak hanya menyajikan keindahan gerakan, tari khas Minangkabau ini kerap menarik perhatian wisatawan karena dilakukan di atas pecahan kaca. Seperti pada saat penampilan untuk menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di destinasi wisata Pulau Belibis, Kota Solok. Menparekraf sempat mengambil pecahan kaca setelah pertunjukan selesai. Tadi ada dari Solo, tadi saya ngambil ini nih, saya kantong ini pecahan kaca, ada bintang nih, jangan insya Allah saya dapat bintang ntar lagi nih. Kacanya sih asli, tapi yang menarik ada bintangnya. Pertanda apa ini? Pada kunjungan kerjanya ke kota Solok, Menparekraf ikut menebar benih ikan di Pulau Belibis. Objek wisata ini diharapkan bisa menjadi pilihan wisata bagi masyarakat karena letaknya yang strategis dan mudah dijangkau dari wilayah sekitarnya. Dari kota Solok, Sumatera Barat, Yunadi Libra, Irfan Hardiansah, iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM optimistis ekonomi Indonesia akan terus terdongkrak dengan penguatan sektor UMKM. Salah satunya dengan cara penguatan program pengadaan barang dan jasa menggunakan produk UMKM untuk pemerintah dan lembaga di tahun 2022. Perekonomian nasional beberapa waktu ke depan diyakini akan sangat bergantung pada kekuatan domestik atau produk dalam negeri. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran belanja hingga 500 triliun rupiah yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM dalam pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah dan lembaga sepanjang tahun 2022. Hal ini dikatakan Menkop UKM Teten Mas Duki dalam gelaran Showcase and Matching Business tahap kedua dengan produk teknologi informasi, komunikasi, dan digital di Smesco Exhibition Hall, Jakarta. 18.000 triliunan ya. Jadi kalau masyarakat juga sama dengan pemerintah mengkonsumsi, membeli, membelanja produk dalam negeri, produk UMKM, ini akan memperkuat industri nasional. Mendaftarkan produk-produknya. Bahkan tadi disampaikan bahwa standar-standar SNI untuk beberapa sektor tertentu ya, itu tidak seberat seperti sebelumnya. Ya, sudah menjadi lebih sederhana dalam rangka keberpihakan itu. Pemerintah akan terus menggenjot penggunaan produk dalam negeri khususnya UMKM agar perekonomian nasional bisa segera pulih. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Di tengah konflik, para mahasiswa Indonesia di Rusia tetap khusyuk beribadah di Masjid Soekarno. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara sesaat lagi.